Jadi ini kan ceritanya kan kamu ini kan dari kampung ya? Boleh saya bilang dari kampung ya? Ya kalau realitanya kan begitu. Iya Pak. Itu sertifikat apa dulu yang ada itu? Itu ada sertifikat piagam lomba pidato bahasa Jerman Pak. Kalau masalah beasiswanya yang ditanggung tuh kayak biaya hidup, tiketnya, sama dikasih uang saku dari pemerintah. Biaya hidup selama pendidikan? Iya. Sahabatku, para agen perubahan dimanapun berada, kita akan kembali teringat dan mengenang jasa Ibu Kartini yang telah banyak mengubah wawasan dan pola pandang terhadap pendidikan bagi kaum wanita. Kita ketahui bahwa sebelum Kartini, pendidikan bagi kaum wanita begitu sulitnya, tapi sekarang sudah sama hak-hak yang dimiliki oleh kaum wanita dan juga kaum pria. Kali ini di dalam rangka memperingati Hari Kartini, sengaja kita mengundang satu orang tamu kita, yaitu seorang wanita yang betul-betul berasal dari lingkungan yang dari pedesaan, tetapi telah berhasil untuk mendapatkan pendidikan beasiswa ke Jerman. Namanya adalah Reskia Sari Nainggolan. Wah, kita senang sekali karena Reskia Sari Nainggolan bersedia datang ke studio kita untuk menceritakan bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilakukan. Sehingga seperti yang kita ketahui sekarang, mendapat atau memperoleh beasiswa, bisa kuliah ke luar negeri yang ditanggung oleh beasiswa. Jadi ini tentunya sangat menginspirasi bagi seluruh pendengar ataupun yang mengikuti acara kita ini di channel ini. Asalnya dari mana nih? Aku asalnya dari Kabupaten Simalungun, Kecamatan Rayakahyan. Oh, jadi ini dari Kabupaten Simalungun, dari Kecamatan Rahian. SMA-nya atau sekolahnya di sana? SMA Negeri 1 Rayakahyan, Pak. SMA Negeri 1 Rayakahyan. Oke. Jadi ini katanya Reskia mendapatkan kesempatan beasiswa ke luar negeri, yaitu tepatnya ke Jerman. Ini bagaimana ceritanya dulunya? Oke, jadi pertama itu Pak, sekolah ini nawarin kan. Jadi di situ aku tuh punya banyak ada piagam sama sertifikat. Jadi dikasih saran ke situ, dirangkup tuh sama rangkap nilai juga dari semester 1 sampai semester 3. Oh, jadi artinya begini ya. Sebelumnya Reskia punya prestasi di sekolahnya ya. Yaitu ada sertifikat dan nilai pendidikan atau raportnya juga cukup bagus begitu ya. Itu sertifikat apa dulu yang ada itu? Itu ada sertifikat piagam lomba pidato. Oh, ada pernah sertifikat piagam lomba pidato. Lomba pidato apa itu? Bahasa Jerman, Pak. Bahasa Jerman. Iya. Apa memang kamu sebelumnya tahu ini bahasa Jerman itu gimana? Dari kelas 1 SMA tuh kita udah ada namanya pendidikan bahasa Jerman, maksudnya mata pelajarannya. Oh, ada mata pelajaran bahasa Jerman di sekolah itu. Sekolah itu. Di sekolah SMA Negeri 1 Rayakahyan ya, gitu ya. Oke. Jadi karena ada mata pelajaran bahasa Jerman ini, maka sudah bisa belajar atau sudah bisa berpidato bahasa Jerman, begitu maksudnya? Oh, begitu. Wah, bagus, luar biasa itu. Oke, karena kamu memiliki sertifikat ataupun piagam sertifikat berbahasa pidato bahasa Jerman, maka dengan modal ini kamu mencoba melamar atau mengapply untuk beasiswa di Jerman, begitu kah? Iya, Pak. Oke, caranya bagaimana dulu itu? Caranya tuh lihat kemarin tuh ada pemberitahuan nih, ini ada lagi buka, coba aja. Kamu kan ada nih sertifikat, lagian transkrip nilai kamu tuh bagus dari semester 1 sampai semester 3. Terus didaftar ternyata di administrasinya, maksudnya di seleksi administrasi itu menang. Oh gitu. Iya. Itu siapa yang menasihati itu? Itu ada dari guru bahasa Jerman sendiri. Oh, jadi salah seorang guru bahasa Jerman dari sekolahmu mengatakan atau menyampaikan kepadamu bahwa sekarang ada situs yang sedang membuka beasiswa ke Jerman. Iya. Apa nama situsnya? Nama situsnya itu lpdp.kemenkop.go.id. Jadi ternyata saudara, sekarang ini ada sebuah lembaga yang membuat situs. Lembaga itu namanya adalah lpdp.kemenkeu.go.id. Ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh
Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk memberikan beasiswa bagi siswa yang memenuhi syarat tertentu untuk bisa dikuliahkan ke luar negeri. Dan ternyata Rezkia Sari ini mendapat keberuntungan dan dia itu berhasil lolos untuk itu. Ya, oke. Jadi setelah kamu mengisi atau melamar ke situs tersebut, ternyata kamu lulus secara administrasi. Iya. Habis itu apa lagi? Ada namanya seleksi skolastik sama substansi. Itu dimana kita itu harus ujiannya tuh bahasa Inggris, tapi berbau dengan matematika. Oh gitu ya. Iya. Dan ternyata lulus. Habis setelah saya itu sudah lulus itu ujian skolastiknya itu bagaimana? Ada tes terakhir itu yang belum Pak, itu tes wawancara sama tes yang ambil namanya studi kolek. Jadi setelah lulus dia skolastik, maka sebenarnya ini sudah bisa dikatakan dia sudah diterima. Tetapi karena ini persiapannya ke Jerman, maka si Rezkia Sari ini juga harus mempersiapkan diri untuk mampu menguasai bahasa Jermannya. Kalau kamu diterima di Jerman, itu jurusan apa? Itu jurusan pendidikan hukum, Pak. Kalau yang kamu lamar ini adalah untuk menjadi pendidik ya, menjadi guru gitu ya. Menjadi guru dan ini bidangnya di bidang hukum. Jadi berarti nanti pulang-pulang dari sana bagaimana? Kalau selesai nanti harus pulang kah atau bisa jadi menetap di sana? Bagaimana nih? Bisa pulang Pak kalau mau. Karena ini beasiswa dari negara Republik Indonesia, seharusnya ya pulang kan begitu. Kalau tidak itu namanya juga apa itu namanya curang namanya kan begitu kan. Jadi boleh kita bilang ini memang sangat luar biasa ya. Oke, kemudian berbicara masalah beasiswa. Ini apa yang ditanggung dan apa yang harus kita tanggung lagi? Apakah masih ada bagaimana? Coba cerita. Kalau masalah beasiswanya yang ditanggung tuh kayak biaya hidup, tiketnya, sama dikasih uang saku dari pemerintah. Biaya hidup selama pendidikan? Iya. Berarti kalau begitu nanti akan diberikan uang transport ke Jerman. Iya. Kemudian biaya hidup selama pendidikan di sana. Dan nanti akan dikasih lagi ongkos untuk kembali ke Indonesia. Begitu ya. Jadi yang perlu kita tanggung apa lagi? Apa masih ada? Jadi Pak, sebelum ke sana nih kan kita tuh harus belajar namanya studi kolek dulu. Itu kan di Jerman juga? Iya, tapi kalau itu kita harus ngambil sertifikat B1 dulu, B1 bahasa Jerman. Itu di sana? Di sini. Oh, di sini? Iya, itu yang harus kita tanggung di sini, soalnya ditanggung sama pemerintahannya. Jadi ini kan ceritanya kan kamu ini kan dari kampung ya? Boleh saya bilang dari kampung ya? Ya kalau realitanya kan begitu. Iya Pak. Karena saya tahu juga kalau kampung yang namanya Raya Kahyan itu kayaknya masih di bagian daripada di dalam ya. Bukan di dekat ibu kota gitu, masih masuk ke dalam lagi untuk bisa menuju ke kampungnya begitu Iya, ya. Pak. Kalau sekarang kan orang tua masih di Raya Kahyan. Iya. Ini kamu berangkat ke Jerman, apakah mereka setuju-setuju aja tuh? Apa gak khawatir anak perempuannya berangkat ke Jerman begitu? Gini, jadi tuh awalnya ngomong sama mama tuh mamanya awal nggak setuju, tapi diyakinin sama bapak. Oh, Ketika mama udah setuju, orang abang yang nggak setuju. Terus? Iya, jadi masih ragu juga, masih meyakinkan orang abang kalau pasti bisa. Jadi ini sudah pasti mereka setuju atau bagaimana nih? Itu Pak yang masih dipikir lagi. Tapi saya kira kan ini kan sama-sama dewasa. Kita kan sesudah dewasa kita harus memikirkan masa depan kita kan gitu kan. Saya kira kalau orang tua sudah setuju itu tidak ada lagi masalah kan begitu ya. Tetapi bagaimana kira-kira? Apakah kamu ini sudah siap? Kan kalau pergi ke luar negeri ada banyak perubahan-perubahan yang kita hadapi. Secara culture, secara makanan, itu kan akan berubah ini. Bagaimana? Apa kamu ini sudah siap ini? 80% sudah siap, Pak. 80% sudah siap ya. Di dalam persiapan ke sini sekarang ini tinggal menunggu sertifikat B1-nya ya. Sertifikat B1. Jadi ini sertifikat B1 ini akan kamu dapatkan ini melalui kursus dulu atau bagaimana? Iya, kita melalui kursus dulu. Melalui kursus ya. Iya. Dan di mana itu kursusnya? Ada Kalau di Jakarta ini? Di daerah Depok ada namanya Info Jerman. Kalau menurut informasinya berapa lama lagi kamu mengikuti kursus ini baru nanti bisa memperoleh sertifikat? Itu sekitar 3-6 bulan, Pak. 3-6 bulan ya? Iya. Tapi karena sudah ada dasarnya waktu SMA dulu, mungkin ini tidak terlalu sulit lah ya. Sekarang kan begini, kamu ini kan sudah diterima sebagai penerima beasiswa ke Jerman. Dan sekarang sudah dilengkapi semua persyaratan, diikuti, sudah lulus. Sekarang kamu disuruh melengkapi persyaratan yaitu sertifikat B1. Iya. Sertifikat B1 ini nanti kalau sudah dapat, ini nanti kamu kembali ke
situs itu lagi ya? kembali ke Atau situs itu. ya, itu kamu sekarang ke sana melalui online atau kamu bisa berkunjung, ada kantornya langsung? Online, Pak. Online? Iya, kalau Oke. sekarang masih online dia. Nanti kalau sudah selesai sertifikat B1, kamu bisa langsung ke lembaganya? Masalah. Oh, kalau sudah dapat itu bisa langsung, barulah diproses untuk berangkat begitu ya? Iya. Oke, jadi kalau begitu kira-kira apa nasihatmu ataupun apa tanggapanmu sebagai wanita ya di Hari Kartini ini kepada teman-teman yang ada barangkali di sekolahmu atau di sekitarmu gitu, bagaimana? Buat teman-teman cewek ya, wanita semua jangan mau, ayolah belajar, pasti bisa. Kita juga wanita itu butuh pendidik, kita juga harus punya value. Jangan laki-laki sekarang jangan gimana ya? Jangan ketinggalan dari laki-laki. Jangan ketinggalan dari laki-laki. Gitu. Jadi berarti wanita sekarang jangan ketinggalan dari laki-laki, begitu ya. Jadi kalau begitu, Reski Asari Nainggolan, terima kasihlah kamu sudah berkunjung ke studio kita ini untuk menceritakan bagaimana pengalamanmu. Kiranya pertemuan kita ini bisa menginspirasi orang-orang yang berniat atau yang ingin melanjutkan pendidikan kuliah di luar negeri. Tetapi barangkali selama ini karena pertimbangan dia menjadi ragu atau menganggap bahwa kalau ke luar negeri itu harus biaya sendiri dan besar biayanya. Ternyata ada lembaga di negara kita ini yang bersedia memberikan beasiswa, tetapi dengan syarat kita memiliki prestasi-prestasi ataupun nilai-nilai syarat yang dibutuhkan. Jadi terima kasihlah, kiranya apa yang menjadi pertemuan kita ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi rekan-rekan di tanah air ini. Terima kasih juga kepada orang tuanya Reski Asari ya, yang sudah membesarkan dan mendidik Reski Asari sehingga sekarang menjadi siap untuk bertarung di dunia global, berkuliah di luar negeri. Terima kasih. Saya Sortaman Saragi. Salam agen perubahan, tetap semangat.